Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita sekarang adalah tentang grup transformasi koordinat. Kita tentu sudah terbiasa dengan transformasi koordinat seperti rotasi, translasi, dan sebagainya. Transformasi koordinat ini terkait dengan posisi, perubahan posisi yang biasa kita gunakan dalam ruang 3 dimensi dan paling banyak dipakai dalam teori atom, molekul, dan fisika padat. Seperti salah satu contohnya adalah transformasi rotasi terhadap sumbu OX. Koordinat aslinya, koordinat awalnya adalah X, Y, Z. Kemudian koordinat hasil transformasi dengan sudut theta adalah X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Dengan X aksen sama dengan X. Kita mulai dengan transformasi koordinat yang pertama, yaitu rotasi. Kita bayangkan kita punya sumbu-sumbu koordinat OX, OY, OZ yang membentuk koordinat ortogonal kartesian. Ortogonal artinya saling tegak lurus, sumbu-sumbunya saling tegak lurus, dan kemudian kita punya sumbu OX aksen, OY aksen, OZ aksen yang merupakan koordinat yang lain, yang juga merupakan koordinat kartesian yang ortogonal, tapi dengan sumbu awal yang sama, yaitu sumbu O. Jadi OX aksen, OY aksen, dan OZ aksen adalah sebenarnya merupakan hasil rotasi koordinat OX, OY, OZ dengan sudut tertentu. Misalkan X, Y, Z dan X aksen, Y aksen, Z aksen adalah koordinat dari suatu titik tetap dari masing-masing sumbu kartesian yang ada, itu OX, OY, OZ, dan OX aksen, OY aksen, dan OZ aksen. Kita membayangkan ada sebuah titik P yang dilihat dari dua koordinat yang berbeda, yang satu X, Y, Z, dan yang satu lagi X aksen, Y aksen, dan Z aksen, yang merupakan hasil transformasi X, Y, Z pada sudut tertentu, maka posisi titik P ini itu akan berbeda menurut masing-masing sumbu koordinat. Tetapi keduanya dapat dihubungkan melalui sebuah matriks transformasi 3x3 untuk ruang 3 dimensi dalam bentuk R aksen sama dengan R besar T besar kali R, dengan R aksen itu adalah X aksen, Y aksen, dan Z aksen, dan R adalah X, Y, Z. Nah, untuk kasus yang lebih sederhana lagi, misalkan rotasi hanya terhadap sumbu OX saja, maka terlihat pada gambar ini, X aksennya tidak berubah, jadi X aksen sama dengan X, Y aksen akan sama dengan Y cos theta tambah Z sin theta, dan Z aksen sama dengan min Y sin theta tambah Z cos theta. Maka persamaan ini bisa diungkapkan dalam bentuk matriks transformasi RT 1, 0, 0, 0 cos theta sin theta, 0 min sin theta cos theta. Jadi T ini adalah rotasi sudut theta terhadap sumbu OX. Nah, himpunan T ini akan membentuk grup rotasi dengan operasi penyembelahan sudut. Grupnya itu memiliki identitas I sama dengan 0 derajat, kemudian memiliki inverse, bahwa untuk setiap T sama dengan theta terdapat T inverse sama dengan min theta. Kemudian sifat asosiatif grupnya bahwa theta 1 tambah theta 2 tambah theta 3 sama dengan theta 1 tambah theta 2 tambah theta 3. Jadi RT adalah matriks ortogonal yang bergantung pada rotasi T. Perhatikan perbedaannya, bahwa T itu adalah rotasi yang menggambarkan putaran berdasarkan sudut-sudut tertentu, sementara RT adalah matriks rotasi yang merupakan representasi dari rotasi yang kita miliki dalam bentuk matriks. Jadi RT adalah salah satu bentuk representasi grup rotasi T ke dalam bentuk matriks
yang bersifat ortogonal. Maka matriks RT itu memenuhi kondisi ortogonalitas, di mana transpos RT sama dengan inverse dari RT-nya. Sekarang kita tinjau dua vektor posisi R1 dan R2 yang satu sama lain membentuk sudut P dan terletak dalam koordinat X, Y, Z dan koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen yang berotasi dengan sudut theta terhadap sumbu koordinat OX. Misalkan R1 itu adalah vektor posisi yang bisa diungkapkan dalam bentuk 0x tambah AY tambah BZ, dan R2 adalah 0x tambah CY tambah DZ, maka R1.R2 atau perkalian skalar antara R1 dan R2 adalah AC tambah BD, yang merupakan suatu besaran skalar dan karenanya tidak terpengaruh oleh transformasi rotasi. Jadi, perkalian titik atau perkalian skalar R1.R2 invarian terhadap rotasi. Matriks transformasi RT memenuhi kondisi ortogonalitas jika transpos RT sama dengan inverse RT. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa perkalian titik atau perkalian skalar dua vektor R1 dan R2 itu bersifat invarian terhadap transformasi rotasi. Pembuktian bahwa matriks RT adalah ortogonal itu bergantung pada kenyataan bahwa R1.R2 dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai R1 transpos dikali R2. Jika misalkan R1 aksen adalah RT R1 dan R2 aksen adalah RT R2, maka R1 aksen dot R2 aksen itu sama dengan R1 aksen transpos dikali R2 aksen, sama dengan R1 transpos dikali matriks RT transpos dikali matriks RT dikali R2. Ini adalah R2 aksennya dan ini adalah R1 aksen, dengan catatan bahwa RT dikali R sama dengan R transpos dikali RT transpos. Nah, R1 aksen R2 aksen ini yang sama dengan ini sama dengan R1 transpos dikali R2 untuk semua R1 dan R2 jika dan hanya jika RT transpos dikali RT itu sama dengan 1. Sehingga RT transpos sama dengan RT inverse. Jadi, bahwa sifat invarian dari R1 dan R2 dalam koordinat yang lain, nilainya harus sama terhadap koordinat sebelumnya. Misalnya dalam koordinat X, Y, Z, R1 dan R2-nya harus sama dengan nilai R1 aksen, R2 aksen dalam koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, sifat samanya ini yang harus sama dengan R1 transpos kali R2 itu mengharuskan suku yang tengah ini, yaitu RT transpos dikali RT, itu harus sama dengan 1. Jadi, ini harus sama dengan 1, karena itu RT transposnya harus sama dengan RT inverse. Maka mudah dibuktikan bahwa kondisi ortogonalitas memberi implikasi bahwa determinan RT dapat bernilai plus 1 atau min 1. Jika determinan RT sama dengan plus 1, maka rotasi itu disebut sebagai proper. Sebaliknya, jika determinan RT sama dengan min 1, maka rotasi itu disebut sebagai improper. Rotasi-rotasi yang diungkapkan pada benda kejar hanyalah merupakan rotasi yang proper. Sebelum kita lanjutkan, untuk mengingatkan kembali terkait dengan transpos dan
inverse matrix, kita tinjau sedikit definisi dari transpose dan inverse matrix itu. Transpose matrix R itu berarti elemen baris R dirubah menjadi elemen kolom pada matriks transposnya, dan elemen kolom R berubah menjadi elemen baris pada matriks transposnya. Nah, sementara inverse suatu matriks R atau R-1 itu sama dengan 1 per determinan R dikali adjoint R. Nah, untuk memahami adjoint ini, kita ingat definisi kofaktor R adalah min 1 pangkat I plus J kali minor IJ, di mana kofaktor R sama dengan M11, M12, M13, sampai M33. Ini matriks kofaktor. Yang M11 adalah minor 11, yaitu dengan menutup baris pertama dan kolom pertama, sehingga minornya adalah ini, determinan dari cos, sin, min, sin, cos. Sementara M12 berarti minornya ditutup yang baris ini dan ini. Jadi baris pertama, kolom kedua. Berarti minornya adalah determinan dari 0, sin, 0, cos. Ya. Nah, sementara adjoint dari matriks RT itu sama dengan transpose dari kofaktor RT. Misalkan kita punya RT, kita adalah 1, 0, 0, 0 cos theta sin theta, 0 min theta cos theta, maka determinan RT-nya adalah determinan dari ini sama dengan 1. Nah, adjoint dari RT adalah transpose dari kofaktor RT. Sementara RT-1 atau inverse RT adalah seper determinan RT kali adjoint RT. Nah, kita lihat di sini, kita punya RT kita ini tadi, maka kofaktor kita adalah ini M11-nya, ini M12, M13, misalkan ini tadi, M13 berarti tutup ini dengan ini, 0 cos theta, 0 min sin theta, ya kan. Nah, ini berikutnya seperti ini, dipercayakan urutan min 1 pangkat I plus J, hasilnya seperti ini. Ini 11 berarti positif karena genap. Ini 12 ganjil maka negatif. Kemudian 13 genap positif lagi, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ini masing-masing minor dari matriks RT-nya. Nah, hasilnya adalah determinan ini sama dengan cos kuadrat minus sin kuadrat, hasilnya sama dengan 1, determinan ini sama dengan 0, determinan ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan cos theta, ini sama dengan sin theta, ini 0, min sin theta, cos theta. Adjoint dari RT adalah transpose kofaktor RT. Nah, kofaktor kita ini tadi, maka transposnya adalah ini. Baris jadikan kolom, kolom jadikan baris. Ini, jadi 100, 100 ini jadi 100 di sini. 0 cos theta sin theta jadi 0 cos theta sin theta. 0 min sin theta cos theta jadi 0 sin theta cos theta. Maka RT-1 atau inverse RT sama dengan 1 per determinan RT dikali adjoint RT, itu berarti determinannya adalah 1, maka 1 per 1 sama dengan 1, adjoint RT adalah ini. Kita dapatkan inverse RT adalah 1, 0, 0, 0 cos theta min sin theta, 0 sin theta cos theta. Sementara transpose RT-nya sendiri, kalau kita ambil transpose RT-nya, itu sama dengan ini juga. Baris, kolom, baris, kolom, baris, kolom. Nah, ternyata transpose RT sama dengan inverse RT. Jadi, transpose RT sama dengan inverse RT. Sudah kita buktikan. Selanjutnya, contoh yang paling sederhana
terkait dengan rotasi improper adalah inversi spasial dari matriks identitas. Itu R-1 sama dengan min R. Nah, berarti matriksnya RI-nya adalah min 1, 0, 0, 0, min 1, 1, 0, 0, min 1. Maka determinan dari RI itu adalah min 1. Nah, contoh yang penting lain adalah operasi refleksi pada suatu bidang. Misalnya, refleksi pada bidang UYZ, mana X aksen berubah menjadi min X, Y aksen tetap sama dengan Y, Z aksen tetap sama dengan Z. Nah, sehingga transformasinya menjadi min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dan determinannya juga sama dengan min 1. Selanjutnya, produk atau perkalian T1 dan T2 dari rotasi oleh T1 dan T2 dapat didefinisikan dalam bentuk transformasi matriks R T1 T2 sama dengan R T1 kali R T2. Nah, validitas definisi ini dijamin oleh kenyataan bahwa produk dari dua matriks ortogonal yang real juga bersifat real dan ortogonal. Secara umum, RT1 dikali RT2 tidak sama dengan RT2 dikali RT1. Karena T1 dikali T2 tidak sama dengan T2 dikali T1. Jika R aksen adalah RT2 kali R, dan R double aksen adalah RT1 dikali R aksen, maka persamaan 1,4 mengimplikasikan bahwa R double aksen adalah RT1 dikali T2 dikali R. Sehingga interpretasi persamaan 1,4 adalah bahwa operasi yang pertama kali dilakukan adalah terhadap T2. Jadi kalau R aksen adalah RT2 kali R double aksen adalah RT1 dikali R aksen, itu sama dengan RT1 dikali RT2 kali R, karena R aksen adalah RT2 kali R. R double aksen adalah RT1 dikali T2 kali R, itu berarti RT1 kali RT2 kali R. Dengan definisi ini, itu persamaan 1,4 ini, maka setiap rotasi improper dapat dinyatakan sebagai produk atau perkalian dari operator inversi spasial I dengan rotasi yang proper. Contohnya, untuk refleksi terhadap bidang OYZ, yaitu matriks min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, itu sama dengan matriks min 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, min 1, dikali 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, min 1. Ini yang propernya. Ini adalah I, inversi spasial. Jika sebuah himpunan matriks RT membentuk sebuah grup, maka himpunan rotasi T yang berkorespondensi dengan matriks RT juga membentuk sebuah grup dengan persamaan 1,4, yaitu persamaan RT1T2 sama dengan RT1 dikali RT2, mendefinisikan operator perkalian grup, di mana T-1 adalah inverse dari T yang diberikan oleh RT-1 sama dengan RT-1. Nah, kedua grup ini mempunyai struktur yang sama. Mereka disebut sebagai isomorfik. Ya, dilihat dari definisinya, dua grup G dan G aksen disebut sebagai isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara elemen-elemennya, di mana hukum perkalian grup dipertahankan untuk masing-masing grup. Dengan kata lain, jika GI adalah elemen grup G dan GI aksen adalah elemen grup G aksen, dan G1 kali G2 sama dengan G3 dalam G, maka G1 aksen kali G2 aksen sama dengan G3 aksen dalam G aksen, dan sebaliknya. Dalam isomorfik tidak harus aturan perkaliannya sama. Nah, contohnya pada kasus kita, untuk matriks RT, perkaliannya adalah perkalian matriks. Sementara rotasi T, justru operasi adalah operasi penjumlahan sudut. Jadi, grup yang diisi oleh himpunan T, atau himpunan rotasi T, itu
isomorfik dengan grup matriks RT. Jadi grup rotasi T dengan operasi penyumbuhan sudut isomorfik dengan grup matriks ortogonal RT dengan operasi perkalian matriks biasa. Ini penyumbuhan sudut untuk operasi T untuk rotasi T dan perkalian matriks untuk grup RT. Sekarang kita masuk pada translasi. Misalkan kita punya koordinat kartesian OX, OY, dan OZ dan koordinat yang lain aksen X aksen, O aksen, Y aksen, dan O aksen, Y aksen. Maka koordinat yang baru ini itu bisa diperoleh dengan pertama kali kita putar koordinat awal yaitu OX, OY, OZ melalui sumbu putar yang melewati U menggunakan sebuah matriks transformasi RT dan kemudian kita translasikan U ke O aksen menggunakan vektor TT. Seperti dilihat di gambar ini, kita punya matriks, kita punya koordinat awal X, Y, Z dan kemudian koordinat yang lain yaitu X aksen, Y aksen, dan Z aksen yang bentuknya seperti ini. Nah, koordinat ini bisa diperoleh dengan cara pertama kali kita rotasikan koordinat awal seperti ini, kemudian kita translasikan hasilnya. Jadi koordinat akhir hanyalah merupakan dua transformasi yaitu transformasi rotasi dan transformasi translasi. Jadi R aksen adalah RTR ditambah TT. Adalah sangat berguna jika rotasi dan translasi ini dapat dinyatakan sebagai suatu transformasi tunggal T. Dan dengan demikian berguna jika kita tulis kembali persamaan 15 sebagai R aksen sama dengan kurung kerawal RT TTR. Generalisasi persamaan 14 yaitu persamaan RT1 T2 sama dengan RT1 dikali RT2 dapat dideduksi menggunakan dua transformasi berturut-turut yaitu R aksen sama dengan kurung kerawal RT2 TT2R yang sama dengan RT2R tambah T2 dan R double aksen sama dengan kurung kerawal RT1 TT1R aksen itu berarti sama dengan RT1R aksen tambah T1 yang memberikan R double aksen sama dengan RT1 RT2R tambah RT1T2 tambah T1 sehingga kurung kerawal RT1T1 sama dengan kurung kerawal RT1 RT2 RT1 TT2 tambah T1. Kita akan lihat nanti bahwa perkalian ini akan memenuhi hukum asosiatif dari grup. Ingat kembali R aksen adalah RT2 T2R itu berarti RT2 berdasarkan definisi dikali R tambah T2-nya TT2. R double aksen adalah RT1 TT1 R aksen sama dengan RT1 R aksen tambah T1 sementara R aksennya adalah ini itu berarti RT1 dikali RT2 R tambah TT2 tambah T1 sama dengan RT1 RT2R tambah RT1 TT2 tambah T1 R double aksennya. Nah, kita berdasarkan ini kita akan melihat hukum asosiatif dari grup RT bahwa RT1 TT1 RT2 TT2 dikali dengan RT3 TT3R itu sama dengan RT1 TT1 dikali dengan RT2 TT2 RT3 TT3R. Nah, kita lihat di sini RT1 TT1 dikali ini semua. Kita lihat bahwa RT1 TT1 dikali RT2 TT2 yang ini sama dengan RT3 tambah TT3
sesuai dengan definisi ini. Yang ini sama dengan RT3R tambah T3 sesuai dengan definisi ini. Nah, ini berarti kembali dengan definisi ini juga, ini yang jadi R yang baru sekarang, itu berarti RT2 dari semuanya ini, RT3R tambah T3 tambah T2 sesuai dengan definisi ini. Nah, berarti sesuai definisi juga, itu berarti RT1 dikali ini semua, ini sebagai jadi R-nya, tambah T1. Nah, baru dibuka RT1, RT2, RT3R, tambah RT1, RT2, RT3, tambah RT1, RT2, tambah T1. Untuk yang ini sama dengan RT1, T1 dikali RT2 yang ini, jadi R-nya, berarti RT2 dikali ini semua, RT2 dikali ini, tambah T2 sesuai dengan aturan ini. Kemudian RT1 dikali ini semua, itu RT2, RT3, T3 kali R, tambah T2, tambah T1. Nah, kemudian berarti ini RT1, RT2 kali RT3, nah yang ini kan sama dengan RT3 kali R tambah T3. Ini tetap sama, ini T2, T1. Hasilnya RT1, RT2, RT3R, RT1, RT2, T3, tambah RT1, T2, tambah T1. Sama dengan yang sini. Artinya, dia memenuhi hukum asosiatif dari grup. Sekarang kita lihat inverse-nya. Persamaan 1,5 dapat itu persamaan ini R aksen sama dengan RT, R tambah TT. Atau tulis seperti ini, RT, TTR. Maka RTR-nya sama dengan R aksen dikurang TT. Atau R-nya adalah RT-1 kali R aksen dikurang R-1 RT-1 dikali TT. Nah, ini itu sama dengan RT aksen RT-1 dikurang RT-1 TT kali R aksen. Ini yang sekarang menjadi ini mirip dengan T ini. Ini mirip dengan T. Jadi minus sekarang, tambah nih minus, maka si minusnya ini RTR, nah ini jadi ini R aksen nya bentuk seperti ini, jadi bentuk kurung kerawal seperti ini. Jadi RT-1 RT-1 T R aksen ujungnya. Ini bisa jadi seperti ini. Jadi bentuk seperti ini dibongkar menjadi seperti ini. Lihat polanya. Ini tanda vertikal barnya, vertikal bar yang menggambarkan seperti ini. RT-TR ini berarti RT-1 min RT-1 TTR. Kalau ini plus maka ini ada plus, karena ini minus ya hasil minus, atau ya karena ini minus hasil seperti ini minus. Maka RT1 RTT1 RT-TT-1 inversnya sama dengan RT-1 min RT-1 TT. Jadi ini kan ini hasil adalah inverse dari RT-TT, hasilnya adalah ini. Nah, mudah juga untuk buktikan bahwa RT1 T2 T1 T2 inverse sama dengan RT2 T2 min 1. Kalau operasi biasa RT1 T2 T1 T2 sama dengan RT1 TT1 RT2 TT2, maka operasi inverse-nya kebalik. Jadi duluan RT1 TT1 inverse, baru RT2 TT2 inverse. Menggunakan R aksen sama dengan
RT, TTR, maka operasi berturut-turut untuk T1 dan T2 adalah R double aksen sama dengan RT1T2, T1T2R. Padahal sebelumnya sudah kita dapatkan bahwa R double aksen sama dengan RT1, RT2R tambah RT1, TT2 tambah TT1. Ya, kalau kita susun lagi, kita keluarkan RT1 yang ininya, itu berarti RT1 dikali RT2R tambah T2 tambah T1. Nah, sama dengan yang ini, sama dengan RT1 kurung kurawal RT2 TT2R yang ininya. Ya kan? Tambah TT1. Nah, ini akan menjadi RT1, TT1, RT2, TT2R. Kalau ini dibongkar, ini kan berarti RT1 dikali ini tambah T1. Seperti ini. Bayangkan kembali ini semuanya sebagai R. Maka RT1, TT1, R semuanya ini itu sama dengan RT1 dikali R T2 TT2R ini tambah TT1 sesuai dengan pola ini. Kembali ke pola yang sudah kita ketahui bersama. Nah, jika T-nya sama dengan 0, maka transformasi kita itu murni rotasi. Sebaliknya, jika RT sama dengan 1, maka transformasi kita murni translasi.